Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syarina Qadariyah, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi dan pengembangan karir. Yang pertama yaitu ada definisi promosi. Promosi merupakan perpindahan yang memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Lalu promosi menurut Flippo, yaitu perpindahan dari jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya walaupun tidak selalu demikian. Lalu selanjutnya itu ada alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Yang pertama yaitu perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu merasa segan meninggalkan kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu faktor keamanan. Lalu ada program promosi. Kesatu, ke arah mana jabatan akan menuju. Kedua, yaitu kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Lalu selanjutnya yaitu ada dasar pelaksanaan promosi. Yang pertama yaitu kecakapan kerja dan yang kedua yaitu senioritas. Selanjutnya yaitu ada tujuan promosi. Apa saja tujuan promosi? Yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua yaitu menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Lalu yang ketiga yaitu untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Lalu yang keempat itu untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima yaitu untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Lalu ada untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Lalu untuk mempermudah rekrutmen dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki status karyawan. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat karyawan dipromosikan. Yang pertama yaitu harus bersikap jujur, yang kedua itu disiplin, yang ketiga yaitu prestasi kerja baik, selanjutnya itu memiliki kerjasama yang baik, kecakapan kerja baik, loyal kepada organisasi, terus sikap kepemimpinan yang baik, komunikatif, dan yang terakhir yaitu tingkat pendidikan memadai. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis promosi. Yang pertama yaitu ada promosi sementara, yaitu pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Lalu yang kedua yaitu ada promosi tetap, yaitu menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Lalu ada promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Yang terakhir yaitu ada promosi kering, yaitu menaikkan jabatan seseorang dengan disertai tanggung jawab dan wewenang tetapi tidak disertai kenaikan gaji. Selanjutnya yaitu konsep seputar karir. Yang pertama yaitu karir. Para pakar lebih sering mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan yang harus dilalui
pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Yang ketiga yaitu ada tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Perencanaan karir dibagi menjadi dua elemen utama. Yang pertama yaitu ada perencanaan karir organisasional, artinya mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir. Lalu yang kedua yaitu ada perencanaan karir individual, artinya berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka. Yang kelima yaitu ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir. Yang pertama yaitu ada prestasi kerja yang memuaskan, lalu ada pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Lalu yang terakhir yaitu ada konseling karir. Konseling karir adalah proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Baik, yang terakhir yaitu ada perjalanan karir karyawan. Permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir yang pertama yaitu frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu penyelia tidak kompeten. Yang ketiga yaitu kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Yang keempat yaitu ketegangan antara senior dan junior. Dan yang kelima yang terakhir yaitu ketidakpastian tentang loyalitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.